Shalom, salam sehat. Di saat ini kita berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk Tuhan, hamba-Mu datang lagi di hadapan-Mu bersyukur dan berterima kasih. Karena hamba-Mu boleh dalam keadaan baik, sehat, kuat oleh karena kasih-Mu kepada hamba-Mu ini. Dan di saat ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu melalui taburah Injil Klasis Capen Selatan. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu mohon, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan firman ini dengan penuh hikmat. Pendengar, pemirsa taburah Injil boleh mengerti, boleh memahami, dan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan hamba-Mu yang hamba sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hamba. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa taburah Injil yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini adalah bersumber dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Dengan perikop ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya sudah bacakan dari pertama Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Dan yang menjadi tema perenungan kita di saat ini adalah penyelamatan atas kasih-Nya. Penyelamatan atas kasih-Nya. Persekutuan yang dikasihi Yesus Kristus. Rasul Paulus adalah seorang pelayan Kristus yang dikenal semua orang percaya. Dengan semua tindakan pelayanan yang dilakukannya untuk menjadikan berbagai orang dapat percaya kepada Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, siapa sangka kehidupan sebelum menjadi seorang pelayan Kristus, ia adalah seorang pembunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu pertanyaan yang muncul Bapak Ibu Saudara, lalu atas dasar apakah Allah mengasihinya sehingga ia pun dapat menjadi pelayan Kristus? Kita lihat bersama dalam pembacaan ini ayat 12, apa dikatakan di situ?
Paulus hendak mengungkapkan perasaannya kepada Allah lewat suratnya untuk Timotius. Ayat ini merupakan ungkapan terima kasihnya atas kepercayaan yang daripada Allah dengan mengerjakan setiap pelayanannya. Karena kasih Allah itulah yang ia rasakan, sehingga membuatnya sangat bersyukur. Padahal jika dilihat di ayat 13, Paulus mengungkapkan bagaimana kehidupan dulunya yang menjadi seorang penentang Allah. Ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kemudian di ayat 15 dikatakan, ia mengatakan, ini Paulus mengatakan, ia mengatakan bahwa dari antara orang berdosa, dirinya lah yang paling berdosa dan sesungguhnya tidak layak di mata Allah. Itulah pengakuan yang tulus dari Rasul Paulus, bahwa ia adalah orang yang paling berdosa. Ia pahami betul bahwa ia tidak layak di mata Allah. Namun Allah datang menyelamatkan, menganugerahi Paulus dengan kasih dan iman, sehingga ia pun diselamatkan dari semua keberdosaan yang dilakukannya. Dengan pertobatannya itulah dapat menjadi kesaksian bagi semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara kekasih yang berbahagia, pastilah dari semua kita yang hidup di zaman ini, di dalam menjalani kehidupan kita, tidak pernah luput dari dosa. Saya, Bapak Ibu Saudara, kita yakin itu, bahwa kita tidak pernah luput dari dosa. Dosa yang kita lakukan bahkan terkadang kita merasa diri kitalah yang paling hina dari antara semua manusia yang ada di bumi ini. Sehingga terkadang saat kita beribadah namun masih melakukan dosa, membuat kita merasa benar-benar tidak layak. Namun Bapak Ibu Saudara, melihat kisah Paulus yang dengan ungkapan terima kasihnya kepada Allah, kita pun harus menguatkan hati dan jiwa kita untuk juga percaya bahwa penyelamatan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, usaha yang kita lakukan tidak akan sanggup menyelamatkan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita sangat memerlukan kasih Allah supaya kita selamat. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita melihat di situ bahwa keselamatan itu adalah pemberian secara cuma-cuma dari Allah. Sola gratia. Tinggal kita bagaimana mengimani, meresponnya dengan sola fide. Bapak Ibu Saudara, jadi firman Tuhan ini saya bacakan sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersandar kepadanya dan memohon pengasihannya. Marilah kita di dalam menjalani hidup ini untuk selalu mensyukuri kasih karunia yang Allah sudah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus.
Marilah kita meneladani Rasul Paulus. Ia bersyukur kepada Tuhan karena ia diselamatkan. Walaupun masa lalunya adalah orang yang betul-betul menentang Allah, melawan Allah, seorang ganas, paling benci kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi toh ia bertobat, ia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita di berbagai tempat. Marilah kita meneladani hal itu, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita mensyukuri kasih karunia Allah yang kita sudah terima di dalam Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara percaya dan mempercayakan seluruh keberadaan kita kepada Dia. Percayalah sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita takwa, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengandalkan Tuhan, selalu memohon pengasihannya. Marilah kita menjalani hari-hari ini ke depan. Marilah kita menyambut hari Natal, tanggal 25 Desember 2021, dan menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Di saat ini, hamba-Mu datang lagi di hadapan-Mu menundukkan kepala. Bersyukur dan berterima kasih. Karena kasih-Mu sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu lagi di saat ini. Kiranya firman yang disampaikan hamba-Mu melalui taburan Injil Klasis Capen Selatan ini dapat diterima di berbagai tempat, dapat didengarkan di berbagai tempat, dan siapa saja yang mendengarkan, hamba mohon kiranya Tuhan memberkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka menerima dan memahami, mengerti, dan melaksanakan dalam kehidupannya. Ya Bapa pengasih, terima kasih. Hamba berdoa bagi kami semua gereja-Mu. Gereja-Mu yang ada di Yapen ini, di Papua, Papua Barat, di Indonesia, di seluruh dunia. Mampukanlah kami gereja-Mu menjadi surat-surat Kristus dimanapun kami berada. Mampukanlah kami gereja-Mu menjadi berkat kepada siapa saja yang kami temui di dalam dunia ini. Ya Bapa pengasih, penyayang, terima kasih. Kami sebagai hamba-hamba-Mu, kami mendoakan pemerintah kami, mulai dari tingkat atas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Kau tetapkan. Berkatilah mereka, berikanlah hikmat kepada mereka, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi, dengan penuh loyalitas, dapat mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, kemakmuran di negara yang kami cintai, Republik Indonesia ini, di Provinsi Papua ini, di Kabupaten Yapen ini, di Kota Seru ini. Ya Bapa pengasih, penyayang, terima kasih. Berkatilah kru taburan Injil Klasis Capen Selatan, agar dapat melakukan tugas ini dengan baik ke depan, sehingga melalui media ini menjadi saluran pemberitaan berita sukacita Injil kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan terimalah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa taburan Injil yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah perjumpaan kita di hari ini. Dan saksikanlah terus taburan Injil Klasis Capen Selatan. Dan jangan lupa subscribe dan like. Tuhan memberkati.